Bismillahirrahmanirrahim. Salam perjuangan, salam solidaritas. Teman-teman, guru sekalian, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali pada video yang pertama pada channel yang sama, yaitu penulisan KTI bagi guru. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian yang berkaitan dengan angka kredit publikasi ilmiah pada tiap-tiap jenjang atau jabatan. Hal ini perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita pada posisi pangkat tertentu, berapa angka kredit publikasi ilmiah yang harus kita penuhi sehingga kita bisa mempersiapkan jumlahnya maupun mempersiapkan jenis-jenisnya. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini teman-teman akan saya sampaikan tentang jenjang atau jabatan guru. Ada 4 jenjang teman-teman. Yang pertama adalah guru pertama. Yang nomor 2 adalah guru muda. Yang ketiga adalah guru madya. Dan yang keempat adalah guru tama. Maaf kalau kemarin saya mengatakan guru pembina, itu bukan. Pembina itu adalah pangkat. Jadi yang betul adalah guru utama. Ada 4 jenjang, ada 4 jabatan. Ya. Yang masing-masing itu ada hubungannya dengan kepangkatan. Untuk itu saya sampaikan kepangkatan. Guru dalam hal ini ada 4 kepangkatan atau 4 tingkatan kepangkatan guru. Kalau kita mulai dari bawah, yang pertama adalah penata muda. Penata muda itu golongan 3A. Yang kedua, penata muda tingkat 1, golongan 3B. Yang ketiga, penata golongan 3C. Yang keempat, penata tingkat 1, golongan dan ruang 3D. Selanjutnya yang kelima adalah pembina, golongan 4A. Yang keenam, pembina tingkat 1, golongan 4B. Yang ketujuh, pembina utama muda, golongan 4C. Yang kedelapan, pembina utama madya, golongan 4D. Yang kesembilan, pembina utama, golongan 4E. Dia ada 9 pangkat, ada 4 jabatan. Nah, tiap-tiap pangkat, tiap-tiap jenjang itu dikelompok-kelompokkan. Nomor 1, guru pertama itu di dalamnya adalah mereka teman-teman yang berpangkat 3A dan 3B. Penata muda dan penata tingkat 1 termasuk guru pertama. Nah, jenjang berikutnya guru muda, di dalamnya terdapat
guru yang berpangkat 3C dan 3D, penata dan penata tingkat 1 masuk guru muda. Yang ketiga yaitu guru madya. Guru madya di dalamnya adalah teman-teman yang berpangkat 4A, 4B, dan 4C. Ini ada 3, 4A, 4B, dan 4C termasuk guru madya. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenjang yang keempat adalah guru utama. Di dalamnya adalah guru yang berpangkat 4D dan 4E, itu termasuk guru utama. Itu pengelompokannya. Nah, selanjutnya teman-teman akan saya sampaikan angka kredit publikasi ilmiah yang diisyaratkan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dengan bersama Kepala Badan Kepegawaian. Nah, untuk naik pangkat ke-4, saya ulang, untuk naik pangkat ke 3B itu disyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit publikasi ilmiah 4 poin. Untuk naik ke pangkat 3C disyaratkan untuk mengumpulkan angka kredit publikasi ilmiah 6 poin. Untuk naik pangkat ke-4D disyaratkan dari angka kredit publikasi ilmiah 8 poin. Selanjutnya, untuk naik pangkat ke-4, saya ulang, naik pangkat ke-4A disyaratkan 12 poin. Selanjutnya, untuk ke pangkat 4B disyaratkan 12 poin juga. Berikutnya, untuk naik pangkat ke-4C disyaratkan 12 poin juga. Nah, untuk naik ke pangkat ke-4D itu disyaratkan angka kredit yang harus dikumpulkan teman-teman adalah 14 poin. Yang terakhir, untuk naik pangkat ke-4E disyaratkan angka kredit dari publikasi ilmiah 20 poin. Jadi semakin tinggi pangkat, semakin banyak angka kredit dari publikasi ilmiah yang harus dikumpulkan dan diakui dan dapat dinilai dan bisa digunakan untuk naik pangkat atau SK PAK-nya. Nah, selanjutnya teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan variasi jenis-jenis dari angka kredit publikasi ilmiah. Tadi saya sampaikan bahwa untuk naik pangkat ke 3B disyaratkan itu 4 poin, 4 angka kredit dari publikasi ilmiah. Nah, itu bisa hanya satu jenis saja. Misalnya penelitian tindakan kelas saja, atau
karya inovasi. Hanya satu jenis saja. Jadi kalau teman-teman mau naik pangkat ke-4 asa ulang, ke-3B diperlukan satu penelitian tindakan kelas saja cukup. Nah, selanjutnya untuk naik pangkat ke 3C itu diperlukan 6 poin angka kredit dari publikasi ilmiah, dan boleh teman-teman pilih karya inovatif atau penelitian tindakan kelas. Jadi hanya satu jenis yang disyaratkan. Kemudian untuk ketiga sawean ke-4A ini masih sama, disyaratkan yaitu untuk penelitian tindakan kelas saja atau karya inovasi. Nah, kalau ketiga asa ulang ke-4B itu disyaratkan untuk menggunakan minimal 2 jenis. Satu, penelitian tindakan kelas atau karya inovasi, boleh pilih, atau dan ditambah, ini tidak boleh tidak, adalah artikel yang dimuat pada jurnal baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi ada 2 jenis. Nah, selanjutnya untuk naik pangkat ke 4C ini disyaratkan minimal jenis-jenis publikasi ilmiahnya ada 3. Kalau tadi ada 2, sekarang ada 3, yaitu ditambah dengan buku yang ber-ISBN. Jadi saya ulang, ada 3 jenis. 1, karya inovatif atau penelitian tindakan kelas, ini yang 1. Yang 2, artikel yang dimuat pada jurnal, minimal ya tidak minimal, bisa tingkat kabupaten, provinsi atau nasional, itu harus ada. Yang ketiga, ini yang agak berat, yaitu buku hasil penelitian ya, yang saya alami, yaitu buku hasil penelitian yang ber-ISBN. Jadi ada 3 jenis. Begitu juga untuk naik ke 4E itu sama syaratnya. Ada PTK atau karya inovasi, artikel yang dimuat pada jurnal tingkat kabupaten, provinsi atau nasional, dan yang terakhir adalah buku yang ber-ISBN. Itu. Nah, teman-teman, ternyata penelitian tindakan kelas itu berguna, sangat bermanfaat untuk kita pelajari, karena setiap kita mau naik pangkat itu diperlukan untuk membuat PTK, baik itu ke 4 asa ulang dari yang terbawah, ke 3B sampai ke 4E, itu diperlukan. Oleh karena itu, maka pada pertemuan atau video yang ketiga nanti akan kita bahas tentang
penelitian tindakan kelas. Sekali lagi berdasarkan pengalaman saya, ya. Berdasarkan pengalaman saya akan saya sampaikan penelitian tindakan kelas dulu, kemudian publikasi pada artikel yang dipublikasikan pada jurnal, yang terakhir pada buku. Jadi kenapa saya memulai dari PTK? Karena dimulai dari gulungan 3B, 3C, 3D, 34A, B, C, itu diperlukan penelitian tindakan kelas. Jadi itu ikutilah channel saya, penelitian penulisan KTI bagi guru, dan jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa pada video yang ketiga. Salam perjuangan, salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.